Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruhnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Bahkan seperti apapun kondisi kita saat ini yang Tuhan izinkan, kita tetap bersyukur karena kasih dan penyertaan-Nya tetap ada bagi kita. Saat ini mari kita mempersiapkan diri, hati, jiwa kita, dan seluruh keberadaan kita. Dengan hormat kita akan memasuki ibadah kita. Mari jemaat, kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini di dalam pertolongan kita. Dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Di masa-masa yang sulit ini, banyak kesusahan terjadi dan banyak kita dengarkan tangisan. Mungkin hati dan jiwa kita pun gelisah, tertekan dan tak menentu. Segala cara dilakukan untuk mencari selamat. Kasih Allah yang sangat besar, itulah yang sungguh dapat menyelamatkan kita. Bahkan ketika bahaya dan maut menyerang, Dia tetap setia menolong dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan, selamatkanku. Saat bahaya menyerang, Tuhanlah pandangan
bahkan ketika badai hidup menerjang. Dia berkuasa untuk meneduhkan dan menolong kita. Kasih Tuhan, selamatkan kami. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Ya selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. 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 Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Masing-masing kita merendahkan diri, termasuk saudara-saudara yang di rumah, memeriksa hidup kita. Bila ada dosa dan kesalahan, mari kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan supaya kita layak beribadah dan memperoleh berkat dari ibadah di pagi hari ini. Mari berdoa masing-masing dalam hati mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan, sebab kami menyadari kehidupan kami banyak yang tidak layak di hadapan-Mu, baik dalam tutur kata, dalam pikiran, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka citakan Roh Kudus dan juga mengecewakan orang lain. Mari Engkau mengampuni masing-masing, membasuh kami dengan kuasa darah Tuhan dan memulihkan kehidupan kami. Layakkan kami untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bila Engkau sendiri yang berbelas kasihan kepada kami dan menolong kami menghargai pengampunan Tuhan dengan bertekad hidup di dalam kekudusan. Demikian kami mohon pengampunan dosa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk hidup kekal Tuhan karuniakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kehidupan yang karuniakan kepada kami masing-masing, sehingga saat ini ya Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bersyukur kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup melalui ibadah online pada saat ini. Ya Tuhan, mohon untuk memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, namun dipermuliakan dan setiap kami mendapatkan perjumpaan pribadi yang indah dengan Tuhan. Urapi pakai para penata layan, berberkati hamba-Mu Pendeta Midian Manulang yang menyampaikan firman Tuhan. Pakai dan urapi dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun yang di rumah sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berdoa dan menyeram tangan Tuhan, mereka berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Mene Rusli, Cici Ina dipanggil Tuhan, kuatkan Mene Rusli dan keluarga besar, supaya mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga Cimelien yang kokohnya dipanggil Tuhan, juga Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, supaya mereka boleh tahu dalam Yesus ada pengharapan. Jemaat-jemaat yang lain yang bergumul dengan COVID, baik isolasi mandiri di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penolong dan tabib kami yang agung. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah menyembuhkan. Demikian juga Tuhan berdoa untuk dampak ekonomi bagi kehidupan jemaat karena COVID. Tuhan memelihara jemaat-Mu, mencukupi segala kebutuhan hidup, memelihara mereka ya Tuhan,
dan berikan kerukunan, kedamaian, keharmonisan dalam keluarga rumah tangga. Memberkati pemerintah, berikan bijaksana, hikmat, akal budi untuk menerapkan ya Tuhan bagaimana kebijakan supaya meminimais akan penularan COVID ini. Dan supaya Tuhan dengan demikian kami berdoa supaya ekonomi boleh lancar, aktivitas boleh berjalan baik, termasuk ibadah kepada Tuhan. Oh Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau persiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada saat ini, supaya kami berfirman Tuhan sungguh boleh menguatkan dan mendorong kami untuk lebih setia percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli akan datang. Memberkati ya Tuhan Juli Genitia, Juli Genitia, diberikan Juliana Sada, memberkati Erita Sihombing, memberkati Hendrikus Yuswono, memberkati Willy Rahmat, memberkati Liao Japkyong, memberkati Clarissa Christina Hartanto, memberkati Daniel, memberkati Chung Meiyung. Tuhan yang mengaruniakan usia, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, memberkati menjalani masa depan mereka, beri damai sejahtera sukacita, beri kekuatan iman, dan berkati juga rumah tangga dan keluarga, berkati mereka yang masih studi, dan juga Tuhan memberkati juga kebutuhan ekonomi keuangan mereka, pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing, dan ajarkan kami ya Tuhan untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami juga berkesempatan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, memberkati jemaat yang memberi persembahan dengan sukarela, baik melalui transfer maupun melalui persembahan langsung. Kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat yang memberi dengan sukarela, berkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, memelihara kesehatan mereka, dan ajarkan kami bukan hanya sekadar memberi uang kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga dalam satu nama yang indah, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita memberikan salam damai satu dengan lain dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, pada hari ini kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini yang terambil dari Roma 1 ayat 4. Kita akan bacakan bersama-sama sebanyak 2 kali. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Firman Tuhan ya dan amin. Dia yang berkata dan dia yang bertindak. Apa yang kelihatan tak mungkin bagi kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita
iman kita bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang indah atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi sampai saat ini.
Kita bersyukur karena hari ini juga Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Dan tiba waktunya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena anugerah pemeliharaan-Mu yang indah atas setiap kami sampai saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami boleh kembali beribadah, sekalipun secara online. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ada waktu sejenak kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami boleh menghidupinya. Semakin meneguhkan iman kami, semakin menolong kami melangkah menjalani kehidupan ini dengan kepercayaan teguh kepada Tuhan. Berbicara menyapa setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini diberikan tema Tuhan atau hantu yang didasarkan kepada Matius 14 ayat 22 sampai 23. Saya membacakan ayat ini buat kita sekalian. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan hidup setiap kita termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, pastilah tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya kita mengalami gelombang, ada kalanya kita mengalami benturan, dan bahkan ada kalanya kita dihantam oleh badai. Di saat kesulitan hidup itu datang menerpa, sering kita tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa atau berbuat apa. Akal sehat kita mendorong kita untuk mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Namun realita memperlihatkan bahwa seringkali kita mengalami kegagalan. Dalam kondisi hidup yang semakin terpuruk, iman kita mengajarkan, mari datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan memang kita datang kepada Tuhan. Tetapi di saat yang sama, seringkali muncul keraguan. Kita berpikir, sanggupkah Tuhan menyelesaikan permasalahan hidup ini? Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, dengan tema Tuhan atau hantu, saya mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas permasalahan hidup. Dan dari kebenaran ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang sangat indah. Saudara, yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia tidak mampu untuk mengendalikan situasi. Hal itu dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Saudara, bagian ini dimulai dengan satu perkataan, sesudah itu. Sesudah apa? Jelas hal ini menunjuk kepada perikop sebelumnya,
di ayat 13 sampai 21 yang diberi judul 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Hal ini memperlihatkan satu konteks waktu atau situasi yang sedang dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus sebelumnya, yaitu mereka sudah menyelesaikan sebuah pelayanan. Mereka baru menyelesaikan satu tugas yang besar, menyelenggarakan satu ibadah yang dihadiri lebih dari 5.000 orang. Mereka baru saja melihat satu peristiwa spektakuler, di mana Yesus melakukan mukjizat, memberi makan lebih 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka baru saja menikmati sukacita oleh karena peristiwa-peristiwa itu. Namun satu saat kemudian, ketika mereka berada di dalam perahu hendak menyeberang danau, mereka diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Sebab di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa lemahnya, betapa rapuh dan tidak mampunya kita di dalam hidup ini. Kita tidak punya kendali apapun terhadap situasi di sekitar kita. Sesaat kita bisa tertawa, tetapi sesaat kemudian kita bisa menangis. Sesaat kita mendapatkan sukacita, tetapi sesaat kemudian kita bisa berhadapan dengan duka cita. Saudara melihat apa yang dialami oleh murid-murid ini, mungkin sebagian dari kita akan berkata, bukankah lebih baik jikalau mereka kembali lagi ke darat daripada harus meneruskan perjalanan itu menyeberang danau yang harus mempertaruhkan nyawa? Mungkin itu logis, saudara. Mungkin itu perkataan yang masuk akal. Tetapi saya ingin mengutipkan satu pernyataan yang saya dapatkan dari sebuah artikel. Melangkah di dalam ketaatan selalu jauh lebih indah ketimbang berbalik di dalam ketidaktaatan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka memilih untuk tetap lebih taat kepada apa yang dikatakan Yesus. Mendahului dia menyeberang danau itu. Jika murid-murid pada masa itu diperhadapkan kepada ketidakmampuan mereka mengendalikan situasi alam, badai, angin sakal, tetapi saat ini kita juga diperhadapkan kepada suatu realita, ketidakmampuan kita untuk menaklukkan COVID-19. Kita semua dan hampir seluruh penduduk dunia ini sedang berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, saudara. Setiap hari kita menyaksikan melalui media massa, jumlah kematian karena COVID ini terus bertambah. Ketika kita membuka sosial media kita, sebagai contoh Facebook, di sana kita menemukan berbagai ungkapan duka cita yang dituliskan. Ada yang berkata rest in peace. Ada yang menuliskan telah meninggal dunia. Bahkan ada yang menuliskan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ungkapan keterkejutan dan kekagetan mereka menemukan bahwa orang-orang yang sangat dekat, orang yang mereka kasihi telah meninggalkan dunia ini. Mereka berkata, bukankah kemarin kita masih bercengkerama? Bukankah kemarin kita masih berfoto bersama? Bukankah kemarin dia masih menelepon saya? Tetapi hari ini, engkau sudah pergi. Tetapi hari ini, kita berpisah. Tetapi hari ini, engkau papa, engkau mama, engkau saudaraku yang baik, telah pergi meninggalkan aku. Saudara, jikalau dulu
kematian seolah-olah begitu jauh dari kehidupan kita. Tetapi hari-hari ini, kematian itu begitu dekat. Bahkan mungkin menyentuh, menghampiri hampir setiap keluarga di muka bumi ini. Namun anehnya saudara, di dalam situasi seperti ini, ada banyak orang Kristen yang begitu naif berkata, oh, kita akan dilindungi sempurna oleh Tuhan, kita tidak akan kena COVID. Ada juga yang berkata, Tuhan, saya orang penting di gereja, saya orang penting di dalam lembaga ini, saya tidak mungkin kena COVID. Saudara, saya hanya ingin berkata kepada kita, tidak peduli Anda dan saya adalah orang Kristen atau tidak. Tidak peduli Anda dan saya adalah orang yang giat melayani Tuhan atau tidak. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak berdaya mengatasi, mengendalikan segala situasi di sekitar kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketidakberdayaan kita tersebut seyogianya bukanlah menjadi dasar bagi kita untuk menyerah. Sebaliknya justru menjadi dasar bagi kita untuk berserah. Berserah kepada Dia, kepada kedaulatan Allah atas situasi. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ketakutan dapat melemahkan iman kita. Di dalam ayat yang ke-25 sampai 26. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tempat terjadinya peristiwa ini adalah di Danau Galilea, atau yang seringkali disebut Danau Tiberias, atau Danau Genesaret, yang lebarnya lebih kurang 10 km, dan panjangnya lebih kurang 26 km. Dan karena danau ini dikelilingi oleh perbukitan, maka memang situasi di danau itu bisa sewaktu-waktu berubah. Angin dari bukit bisa menyebabkan badai seketika itu juga. Tetapi kita tahu bahwa 4 atau 5 orang dari murid-murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan Danau Galilea. Dan profesi mereka sebagai nelayan, mereka juga sudah terbiasa dengan badai yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Tetapi peristiwa kali ini cukup menakutkan bagi para murid. Sebab semalam-malaman mereka harus bergulat dengan badai itu untuk menyelamatkan perahu mereka dan sekaligus menyelamatkan diri mereka. Ayat yang ke-25. Mereka sedang berhadapan dengan maut tanpa penyertaan Yesus yang masih sedang berdoa sendirian di daratan di atas sebuah bukit. Ayat yang ke-23b. Peristiwa ini berbeda dengan apa yang dicatat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di mana ketika itu murid-murid juga berhadapan dengan badai, tetapi Yesus ada serta dengan mereka. Sekalipun dikatakan Yesus sedang tertidur di buritan kapal. Tetapi kali ini murid-murid itu sedang berjuang sendirian. Kita dapat bayangkan apa yang mereka sedang alami. Mereka mengalami keletihan secara fisik. Mereka pasti kelaparan karena semalam-malaman tidak ada waktu untuk bisa makan. Kendati siang sebelumnya, pastilah mereka makan dengan puas bersama dengan 5.000 orang lain yang menikmati 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka juga mengalami keletihan secara mental, secara psikis, karena jiwa mereka sedang terancam. Saudara, situasi ini membuat mereka tidak dapat berpikir secara positif. Sehingga ketika mereka melihat ada satu pribadi yang berjalan di atas air, yang sedang bergelora itu, mereka berkata, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, itu hantu. Saudaraku yang kekasih, hari-hari belakangan ini
Pemikiran dan hati kita pun seringkali disibukkan dan dipenuhi dengan berbagai ketakutan, bukan? Kalau dulu kita mendengar sesuatu yang positif, diidentikan dengan sukacita, kabar gembira. Tetapi kalau belakangan ini kita mendengar kata positif, menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena bisa jadi kata positif itu menjadi pertemuan terakhir dengan orang yang mengalaminya. Kabar itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Kalau dulu orang batuk dan pilek berat di sekitar kita, kita tidak takut, kita anggap itu lumrah. Sekarang orang batuk kecil aja di sekitar kita, kita langsung curiga dan takut. Situasi seperti ini menjadi beban yang tidak mudah bagi psikis kita. Ada banyak orang termasuk orang Kristen mulai meragukan keberadaan Tuhan. Mulai meragukan kedaulatan Tuhan. Mulai meragukan kemampuan Tuhan untuk mengendalikan situasi. Situasi yang tidak mudah bisa membuat iman kita kemudian lemah dan tidak bertumbuh. Pastor David Guzik mengatakan ada 2 alasan untuk tidak membiarkan rasa takut. Yang pertama, setiap orang punya rasa takut. Tetapi ketika kita membesar-besarkan bahayanya, maka ketakutan itu bisa semakin menguasai pikiran kita. Yang kedua, meskipun masalah yang kita hadapi nyata dan besar, tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu dini hari ia datang kepada murid-murid itu. Kehadiran Yesus pada waktu dini hari itu memperlihatkan bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat, berkuasa mengendalikan situasi, dan bahwa ia tidak membiarkan murid-murid bergumul di dalam kesendirian mereka di dalam menghadapi badai hidup itu. Ia hadir untuk memberikan pertolongan. Ia hadir untuk memberikan kelepasan. Dan ia hadir untuk memberikan kelegaan. Maka yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita, Yesus adalah Tuhan atas Allah. Di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, di sini ada 3 perkataan yang sangat menarik yang diucapkan oleh Yesus yang mencoba untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada murid-muridnya yang sedang galau itu. Yang pertama, Yesus berkata, tenanglah. Saudara, kata tenanglah dapat diterjemahkan percayalah. Dan perkataan ini digunakan Yesus beberapa kali ketika ada orang sakit datang kepadanya minta disembuhkan. Terhadap orang lumpuh yang dicatat di dalam Matius 9 ayat yang kedua, Yesus berkata, percayalah. Kata yang sama digunakan, tenanglah. Terhadap perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan di dalam Matius 9 ayat 22, Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Kata yang sama dengan kata tenanglah. Saudara, dengan perkataan tersebut, Yesus hendak memberikan ketenangan hati agar tidak bimbang, agar percaya bahwa ada pertolongan, ada perlindungan dari Tuhan. Ia tidak menegur murid-murid itu. Kata yang kedua, Yesus katakan, aku ini. Jelas Yesus sedang ingin menekankan jati dirinya sebagai Allah. Dan bukan hanya sebagai Allah, tetapi Allah yang berdaulat.
Saudara, penekanan kedaulatan Allah ketika dia berkata, aku ini, dapat dengan jelas kalau kita memperhatikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, maka Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Saudara, perkataan yang sama Yesus katakan, aku ini. Dia sedang ingin meneguhkan iman murid-murid yang berkata, aku yang hadir ini adalah Tuhan yang berdaulat atas situasi yang sedang kacau ini. Yang ketiga, Yesus berkata, jangan takut. Saudara, di dalam Perjanjian Baru beberapa kali kata jangan takut ini juga digunakan oleh malaikat. Perkataan yang sama digunakan malaikat untuk meneguhkan hati Yusuf untuk tidak ragu mengambil Maria yang sedang mengandung bayi Yesus itu untuk menjadi istrinya. Matius 1 ayat yang ke-20. Perkataan yang sama juga digunakan oleh malaikat untuk menenangkan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus yang telah kosong. Yang dicatat dalam Matius 28 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Dan perkataan yang sama itu juga digunakan oleh Yesus kepada murid-murid yang sedang diperhadapkan kepada situasi yang sulit itu. Dia berkata, jangan takut. Saudara, melalui 3 perkataan ini, Yesus memberikan keteduhan, Yesus memberikan ketenangan, dan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat atas situasi dan badai kehidupan yang sedang berkecamuk. Lalu apa yang harus kita perbuat, saudara? Yang keempat, tujukanlah pandangan kita selalu hanya kepada Allah dan bukan kepada masalah. Ayat yang ke-28 sampai 33. Kalau kita memperhatikan ayat 28 sampai 33 merupakan cerita tersendiri antara Petrus dengan Yesus. Bagaimana ketika Petrus memandang kepada Yesus, dia dapat berjalan dengan tenang di atas gelora badai yang sedang mengancam. Dia bisa berselancar di atas badai itu. Dia bisa berjalan dengan tenang di atas danau yang bergejolak itu. Tetapi kemudian saudara, sesaat ketika dia mulai mengarahkan pandangannya kepada masalah, kepada badai itu, kepada angin yang sedang bergelora, Alkitab mengatakan dia mulai tenggelam. Saudara, melalui ayat ini sedang ingin memberikan pembelajaran kepada kita. Setiap kita punya badai kehidupan tersendiri. Setiap kita punya badai Galilea tersendiri. Tetapi ketika kita berada di tengah badai itu, kepada siapa kita memandang? Apakah kita memandang kepada permasalahan itu yang begitu menakutkan? Atau memandang kepada Allah yang jauh lebih besar daripada badai itu? Memandang kepada masalah akan membuat iman kita ciut. Sebab akan terus menyeret iman kita semakin kerdil dan semakin kerdil. Tetapi jikalau kita menunjukkan pandangan kita kepada Allah, akan memberikan ketenangan. Dan di sana kita akan menemukan solusi. Karena Yesus adalah Allah yang berdaulat. Ia datang memberikan pertolongan. Ia datang memberikan kelepasan. Ia datang memberikan kelegaan. Karena itu saudaraku, mari arahkan selalu pandangan kita kepada Dia, bukan kepada masalah. Kiranya melalui perenungan hari ini, iman kita diteguhkan, iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas masalah kehidupan. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang begitu bergejolak saat ini, biarlah mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup meredakan badai hidup ini. Biarlah iman kami semakin teguh dan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami menghidupi kebenaran ini di dalam kehidupan kami, khususnya di saat-saat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Atas nama seluruh jemaat, Badan Pengurus Jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Midian Manulang yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai dengan 17 Juli akan datang, yaitu Juli Genetia, Yulana Sada, Guru Injil Erita Sihombing, Hendrikus Yuswono, Willy Rahmat, Lau Japkyong, Clarissa Christina Hartanto, Daniel, dan Chung Meiyung. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja, silakan transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code, M-Banking GKR Gedong, atau amplop persembahan yang diserahkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, memberikan dengan murah hati kepada Tuhan. Saudara, kelas katekisasi untuk baptisan bulan Desember akan dimulai pada pada minggu ketiga ya bulan Juli ini. Harap jemaat mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja supaya kita mengatur kelas katekisasinya. Bimbingan pranikah bagi jemaat yang ingin jemaat yang sedang merencanakan pernikahan di tahun ini atau tahun depan diminta untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah secara rutin minimal selama 3 bulan. Jemaat dapat konsultasi dan menghubungi gembala sidang atau melalui tata usaha gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu pada siang ini pada pukul 10 dengan tema sukacita melayani. Ya, sekaligus HUT sekolah minggu yang ke-47, HUT sekolah minggu GKR Gedong. Orang tua atau opa dan oma bisa mendampingi anak-anaknya menonton siaran melalui YouTube GKR Gedong. Persekutuan doa pada hari Rabu depan ini, firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Luki Wahyudi dengan tema dipilih dan dipakai Tuhan. Jemaat harap mengikutinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara sekalian, Pak Sutri GKR Gedong akan mengadakan webinar pada tanggal 17 Juli yang akan datang, ya, dengan tema dampak konten media sosial dan peran orang tua bagi anak. Harap semua Pak Sutri atau calon Pak Sutri bisa mengikuti webinar yang sangat penting ini supaya anak-anak kita mendapatkan tuntunan dan bimbingan ketika mereka searching di internet. Firman Tuhan pada minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema jangan takut, percaya saja. Ya, jemaat bisa mengikuti ibadah pada pukul 8 pagi hari Minggu yang akan datang. Saudara, gereja juga mengadakan Christian Courtship Mentoring bagi calon pasangan yang sedang membangun relasi supaya diberikan bimbingan, harap melapor kepada tata usaha gereja supaya diatur akan kelas atau bimbingan Christian Courtship Mentoring ini. Sampai di sini warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.